Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Bentar lagi buka. Enaknya ngapain ya? Ayo teman-teman dengerin ceramah dari teman kita sampai habis. Jangan di-skip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, serta lautan tanpa semen cor-coran. Kedua kalinya, tidak lupa sholawat beriringkan salam kita hanturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin sanak-sanak IKTV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Berdirinya saya di sini hadirin bukan untuk pamer wajah apalagi pamer baju, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah yang saya beri judul Tegar dalam Menghadapi Musibah. Hadirin sanak-sanak IKTV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita mendapat musibah, baik itu karena kelalaian diri sendiri maupun karena dizalimi oleh orang, seperti kecurian dan kecompetan. Namun kita sebagai manusia pastinya merasa ngenes terhadap musibah ini. Namun hadirin, jangan sampai berlarut-larut menjadi penyesalan yang terus-menerus mengganggu pikiran dan kesehatan jiwa. Dapat dibayangkan betapa kecewanya kita ketika ponsel kita satu-satunya yang harganya cukup mahal hilang dicuri orang, atau mobil yang tengah diparkir lalu tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba kaca mobil sudah pecah. Tas yang berisi uang tunai sekian juta pun ikut raib di gondol maling. Nah, pada saat mendapat musibah seperti ini, apa yang terbaik harus kita sikapi dan kita lakukan agar kita tidak terus-menerus terganggu dalam kesedihan dan penyesalan? Hal yang terbaik harus kita sikapi adalah pertama, kembali kepada rukun iman yang keenam, yaitu percaya dengan adanya takdir baik dan buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang rukun iman, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baiknya maupun buruknya. Lalu kita syukuri bahwa selama ini masih jauh lebih banyak takdir baik dari Allah yang kita rasakan. Takdir buruk hanyalah ujian agar kita tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Kedua, kita sebagai manusia memang tidak tahu apa yang akan kita dapatkan esok hari. Entah itu keuntungan atau kerugian. Semua itu adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34 halaman 414, ya, sebelah kiri barisan paling bawah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Ketiga, apabila kita mendapat musibah, apabila kita mendapat musibah kehilangan barang, misalnya baik tercuri maupun karena kelalaian diri sendiri,
Hendaknya kita tidak mengatakan kata-kata mengumpat seperti sialan, namun segeralah mengingat bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah segala urusan berpulang. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 156 halaman 24 sebelah kiri barisan keempat dari atas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Keempat, saat kita mendapat musibah dan kita ikhlas serta ridho dan tidak juga mengumpat, tetapi mengucapkan kalimat istirja sebagaimana ayat di atas, insya Allah sikap ini akan menjadi kifarat atau penghapus dosa-dosa kita. Kelima, bersyukur bahwa musibah yang menimpa kita belum seberapa. Masih banyak orang yang mendapat musibah lebih berat dari apa yang kita alami. Kelima tips ini apabila kita kerjakan, apabila kita sikapi dan kita lakukan dengan baik, insya Allah kita tidak akan hanyut dalam kesedihan dan penyesalan yang hanya mengganggu pikiran dan kesehatan jiwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibarah dan pelajaran. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.